Ini juga salah satu bentuk bagaimana Allah memberikan kelapangan kepada orang-orang mukmin. Sebagaimana sabda Nabi tadi itu, syahrun yuzadu fihi rizqul mu'min. Satu bulan yang ditambahkan bulan itu rezeki orang-orang beriman. Dan apa kemudian bentuk berikutnya setelah diberikan tambahan rezeki kepada orang-orang yang beriman, maka Rasul memberikan satu hal yang lain juga adalah mudah-mudahan ketika rezekinya bertambah, maka amal sedekahnya juga kemudian bertambah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syahrul muwasah wa syahrun yujadu fihi rizqul mu'min. Al-hadis. Alhamdulillah, para pemirsa saudara yang Allah rahmati, para seimin dan seimat, mudah-mudahan kita bermohon kepada Allah di sore hari ini kita sedang keadaan sehat walafiat, selalu mendapatkan curahan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bermohon mudah-mudahan seluruh ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita juga mohonkan kepada Allah supaya curahkan junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para keluarganya, para sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman. Kalau sore ini kita akan kembali membahas satu tema materi terkait dengan Ramadan, bulan kelapangan. Tema ini kita ambil juga dari hadis Rasulullah SAW dalam riwayat dari Imam Al-Baihaqi dari sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu an, di mana beliau menjelaskan tentang bagaimana khutbah Rasulullah SAW menyambut suci Ramadan, yang di dalamnya ada disebutkan bahwa bulan Ramadan dikatakan syahrul muwasah, bulan yang dalamnya ada kelapangan atau pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Syahrun yujadu fihi rizqul mu'min. Satu bulan yang ditambahkan di bulan itu rezekinya orang-orang yang beriman. Ini hal yang saya kira menarik untuk kita kaji secara fakta. Apakah betul di Ramadan ini memang satu bulan yang penuh dengan kelapangan? Dan di dalam hadis ini Rasul juga menjelaskan beberapa bentuk dari makna atau menjalankan kelapangan ini di Ramadan. Di antaranya adalah memberikan penjelasan wa man khaffafa an mamlukihi fihi ghafarallahu lahu wa ataqahu minan nar. Barang siapa yang meringankan dari hamba sah yang dimilikinya di dalam bulan Ramadan, maka Allah memberikan ampunan kepadanya dan dibebaskan dirinya dari api neraka. Makanya salah satu anjuran dalam Ramadan adalah meringankan kepada pekerja atau bawahan kita atau orang-orang yang menjadi karyawan kita. Mungkin bisa jam kerjanya diatur sedemikian rupa sehingga mungkin bisa lebih singkat, bisa sampai ke rumah. Dan saya kira fakta di kita hari ini ada banyak ya kantor atau karyawan yang kemudian diberikan jam kerja yang lebih singkat supaya mereka bisa pulang ke rumah. Di samping juga kemudian meskipun jam kerjanya sudah dikurangi, tetapi bahkan juga ada ditambah tunjangan menjelang hari raya. Ya, ada namanya THR dan lain-lain. Ini juga salah satu bentuk bagaimana Allah memberikan kelapangan kepada orang-orang mukmin. Sebagaimana sabda Nabi tadi itu, syahrun yuzadu fihi rizqul mu'min. Satu bulan yang ditambahkan bulan itu rezeki orang-orang beriman. Dan apa kemudian bentuk berikutnya setelah diberikan tambahan rezeki kepada orang-orang yang beriman, maka Rasul memberikan satu hal yang lain juga adalah mudah-mudahan ketika rezekinya bertambah, maka amal sedekahnya juga kemudian bertambah. Oleh karena itu dalam penjelasan berikutnya disebutkan man fatara fihi saiman. Barang siapa yang memberikan buka di bulan Ramadan pada orang yang berpuasa, kana lahu maghfiratun li dzunubihi, maka baginya ampunan bagi dosa-dosanya
wa itqu raqabatihi minan nar, dan dibebaskan dirinya dari api neraka, wa kana lahu mislu ajrihi min ghairi ayyan kusama min ajrihi syai'un, dan baginya mendapatkan pahala orang yang diberikan buka tanpa mengurangi pahala yang diberikan buka tersebut. Ini 3 keutamaan dari orang memberikan makan untuk berbuka bagi orang yang berpuasa. Pertama, mendapatkan ampunan dari Allah. Kedua, dibebaskan dirinya dari api neraka. Dan ketiga, dia mendapatkan tambahan pahala dari orang yang diberikan buka tanpa mengurangi pahala orang yang diberikan buka tersebut. Kemudian para sahabat mengatakan, "Qulna ya Rasulullah, laisa kulluna najidu ma nufattiru bihi as-shaim." Tidak setiap kami memiliki sesuatu yang kami bisa berikan untuk berbuka orang yang berpuasa. Maka faqala Rasulullah SAW, bersabda Rasulullah SAW, yutillahu hadzal sawab man fatara saiman ala mazaqatil labanin au tamratin au surbati ma'in. Allah memberikan pahala seperti ini, 3 pahala tadi itu, diberikan ampunan, diberikan kebebasan dari api neraka, dan mendapatkan pahala ganjaran orang yang berpuasa, adalah bagi orang yang memberikan buka kepada yang berpuasa atas meskipun hanya 1 teguk air susu, atau 1 butir kurma, atau 1 sirupan air. Nah, ini luar biasa. Jadi meskipun hanya sedikit yang kita berikan untuk berbuka, tapi kita mendapatkan pahala yang luar biasa. Ini bentuk keberkahan dari Ramadan. Dan yang lebih utama lagi, waman asba'a shaiman, barang siapa yang berikan makan sampai kenyang orang yang berpuasa, saqahullahu min haudi surbatan fala yadmau hatta yadkhulal jannah. Maka Allah memberikan minum kepadanya dari telagaku, telaga Kausar, telaga Nabi, dengan 1 minuman yang tidak akan haus dia selamanya sampai masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini tentu luar biasa, sesuatu yang amalan yang mungkin ringan tetapi pahalanya besar, bahkan sampai memasukkan orang itu ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mudah-mudahan di Ramadan ini ketika rezeki kita diberikan kelapangan, maka kemudian berikutnya berbagi kepada yang lain. Dan ini sesuatu yang dianjurkan. Karena pahala di Ramadan, amalan sunnah seperti amalan yang wajib, dan amalan yang wajib setara dengan 70 amalan di bulan yang lain di luar Ramadan. Oleh karena itu mudah-mudahan sekali lagi ini memberikan dorongan kepada kita untuk makin banyak berbagi dan bersedekah, karena memang ini bulan kelapangan, bulan yang Allah berikan kepada kita satu istimewaan untuk memberikan keleluasaan kepada orang lain, kepada orang-orang mukmin. Dan tentu saja bahwa teladan kita dalam hal ini adalah junjungan kita Rasul Muhammad SAW. Bagaimana beliau bersifat dermawan, bahkan dikatakan sangat dermawan ketika turunnya Al-Quran atau ketika bertemu dengan malaikat Jibril untuk mentadarus Al-Quran. Ini juga satu bentuk teladan kepada kita untuk memberikan kelapangan kepada yang lain. Dan tentu rezeki di situ sebenarnya tidak hanya berupa materi, tetapi hal-hal dalam materi pun itu bagian dari rezeki kepada kita. Dan bulan Ramadan, alhamdulillah, banyak kajian ilmu, banyak majelis taklim yang meskipun mungkin sebagian tutup, tapi masih banyak yang kemudian bahkan mungkin ditambah. Ada kajian sebelum berbuka, ada kajian sebelum taraweh, kultum dan lain-lain, termasuk juga kajian-kajian yang khusus untuk Ramadan. Ini bagian dari untuk menambah ilmu kita, dan ilmu adalah bagian dari rezeki kepada kita. Oleh karena itu mudah-mudahan sekali lagi Ramadan kita tahun ini membuat kita diberikan oleh Allah banyak keluasan, kelapangan, dan rezeki kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.